Halo, selamat pagi. Salam terkasih bagi kita semua. Untuk anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai materi kita dalam waktu sesingkat-singkat mungkin. Dan melalui video ini kita akan membahas bersama, yaitu tentang apa itu iman. Itu judulnya, tema materi kita hari ini. Di awal materi kita itu ada sebuah lagu, yaitu Jangan Menyerah. Bu Adel ambil refnya saja. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, untuk anak-anakku sekalian mungkin ada nada yang salah ya, karena makanya Bu Ade ambil refnya saja. Tapi bisa kalian buka di YouTube kalian tentang lagu Jangan Menyerah, di mana dari tema bahkan judul lagu yang ada dengan isi lagu yang ada, lirik-liriknya itu akan mengarahkan, membawa kita kepada tema tersebut. Ya, Ibu mohon kalian siapkan Alkitab kalian, dan di situ kalian bisa buka salah satu ayat saja, yaitu Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17, sebelum kita berdoa ya nak ya. Matius 17 ayatnya yang ke-20, sahabat-sahabat sekalian. Matius 17 ayat yang ke-20, Ibu coba membaca apa ya? Iya. Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin ya. Ya, sebelum kita melakukan materi hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita tutup mata, lipat tangan kita satu dalam doa. Ibu akan pimpin kalian semua sebelum kita membahas materi yang ada. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kami mau melibatkan Tuhan dalam pertemuan kami melalui pembelajaran secara online, supaya kami dapat memahami setiap apa yang diajarkan, supaya kami dapat mengerti apa itu tentang iman, supaya kami tidak menyerah dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan bantu dengan kekuatan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, baik hamba-Mu, bahkan juga anak-anak Tuhan yang berada di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami memulai pembelajaran ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kita akan melihat bahwa ada sebuah cerita, yaitu tentang Rensia yang berlari kecil mengejar Batara yang berjalan lesu di sepanjang trotoar depan sekolah. Ia melihat gurak kecewa di wajah sahabatnya itu, lalu ditegur, "Hei, di mana wajah yang selalu meyakinkan aku pada saat aku tak percaya diri?" Itu kata Rensia. Tiba-tiba Rensia melompat dan menghadang Batara. Sesaat Batara terdiam lalu menggelengkan kepalanya. "Kali ini aku tak melihat harapan sedikit pun," sahutnya menatap Rensia. "Di mata pelajaran favoritku saja aku hanya mendapatkan nilai 80. Bagaimana dengan mata pelajaran lainnya?" Itu kata Batara. Batara mencoba menjelaskan, "Masih ada waktu. Dan kamu telah berjanji kita akan belajar bersama." Rensia menggenggam erat tangannya. "Lagi pula mungkin ini saatnya kita belajar beriman. Tuhan akan menolong kita," tuturnya perlahan. Kalimat terakhir Rensia membuat Batara tersentak dan tiba-tiba mengangkat tangan ke atas. "Terima kasih," itu kata Batara. Teriaknya sambil berlari kencang, lalu menunggu Rensia di ujung jalan dan tersenyum penuh harap. Apakah iman itu sehingga Rensia sangat yakin
saat mengucapkannya, dan Batara seolah-olah mendapatkan energi baru saat mendengar kata itu. Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku yang terkasih, kalian tetap mempersiapkan Alkitab kalian. Iman dalam Perjanjian Lama itu digambarkan suatu keadaan ketika seorang memiliki rasa percaya diri, bersandar pada sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan dan itu dianggap benar. Perjanjian Lama dituliskan dalam bahasa Ibrani, sedangkan kalau dalam Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani. Jadi ingat ya, PB berbicara tentang bahasa Yunani untuk akar-akar kata yang ada, sedangkan untuk Perjanjian Lama diangkat akar katanya yaitu dari bahasa Ibrani, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang digunakan untuk menjelaskan arti kata iman, yaitu emunah, kal, aman, batats, sama hasah, itu dia. Ya, kalau iman dikatakan seperti contohnya gini, iman berhubungan dengan kehidupan spiritual seseorang, atau suatu bangsa, atau masa kini, atau kehidupan pada masa yang akan datang. Contohnya yaitu pada Habakuk. Apa sih dari Nabi Habakuk? Dia menggunakan kata emunah, yaitu sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Itulah emunah, yaitu Habakuk 2 ayat yang keempat. Ada di latar belakangi anak-anak suasana peperangan, seolah-olah Allah membiarkan kekacauan itu terjadi. Dalam keadaan ini, Habakuk berusaha mempertahankan imannya kepada janji Allah. Pada saat suasana peperangan, pada saat sesuatu yang tidak menjanjikan, pada saat sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, Habakuk percaya tentang janji Allah, sehingga menekankan iman bukan berdasarkan pada apa yang dilihat secara fisik, tetapi apa yang diyakini dalam hati. Diyakini bahwa itu akan benar-benar terjadi, anak-anakku sekalian. Ya, di sini kalau misalnya kita melihat kembali, menekankan bahwa apa yang diyakini dalam hati, tetapi jika ada hal lain secara fisik yang menyertainya, hal itu hanyalah penyerta atau pelengkap saja. Nah, anak-anakku sekalian, pada frase hidup oleh percayanya itu diungkapkan oleh Nabi Habakuk menggambarkan keadaan yang tanpa harapan dan tidak terlihat apapun sebagai bentuk pertolongan Allah kepada bangsa Israel. Jadi dalam keadaan tidak ada harapan, dalam keadaan mengecewakan, dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan, sesuai tidak apa yang digambarkan dalam pemikiran. Nah, tapi kita diajarkan untuk melihat pada bentuk pertolongan Allah, bahwa Allah pasti akan mengakhirinya, sehingga Nabi Habakuk tetap bersorak-sorai karena keyakinan hatinya bahwa Allah tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita perhatikan lagi anak-anak, ada pohon ara, contohnya pohon anggur, ada pohon zaitun, itu dalam yang diceritakan di dalam Alkitab ya. Ada pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun adalah pohon buah-buahan yang sering disebut dalam Alkitab. Ini dikembangkan, dihubungkan dengan janji Allah tentang kemakmuran, tentang kesejahteraan, yaitu pohon ara itu biasanya ditanam bersama pohon anggur, sehingga bangsa Israel mengenal ungkapan berdiam masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara. Itu merupakan lambang kesejahteraan, lambang kemakmuran yang terus berlanjut, sehingga pohon ara bertumbuh walaupun sangat lambat, sehingga petani harus sabar merawatnya selama bertahun-tahun, dan justru pemusnahannya dapat menjadi malapetaka bagi bangsa itu. Hasil pohon ara yang banyak adalah simbol perdamaian dengan Allah dan karunia Allah bagi bangsa Israel. Di sini anak-anakku yang terkasih, pertumbuhan dan kekuatan iman dihubungkan dengan pohon ara dan pohon zaitun, menggambarkan supaya kita dapat menumbuhkan iman bukanlah hal yang mudah, sebab untuk menumbuhkan iman itu bukanlah hal yang mudah, sebab membutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk beriman. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang kita tidak bisa tentukan menurut pemikiran akal kita sendiri. Supaya apa? Supaya lewat hal tersebut membuat kita semakin kokoh, percaya, keyakinan, iman kita kuat menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Nabi Habakuk berkata bahwa
Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, hal itu tidak akan menggoyahkan imannya kepada Allah. Nabi Habakuk menyatakan bahwa imannya bertumbuh hanya kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian bisa buka Alkitab kalian, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekali lagi, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Lalu kalian bisa menjawab pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, keadaan apa yang sedang dialami bangsa Israel? Sekali lagi, keadaan apa yang sedang dialami bangsa Israel? Lalu yang kedua, mengapa mereka tetap bersukaria? Lalu yang ketiga, apa yang diharapkan dari keadaan yang sedang dialami? Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa menulis di WhatsApp kalian ketik, tidak perlu difoto. Sekali lagi, kalian ketik, tidak perlu difoto. Tulis di WhatsApp kalian, jawab 3 pertanyaan yang ada, lalu kalian kirim ke Bu Adel. Itu iman menurut perjanjian lama. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, baru kita akan lanjutkan tentang iman menurut perjanjian baru, seperti itu. Bu Adel rasa pertemuan kita sampai di sini dulu, dan nanti kita akan absen melalui WhatsApp, melalui Zoom, seperti itu. Ya, supaya nanti kita ada bukti fisik anak-anak. Coba sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan bagi kami melalui materi hari ini untuk kami mengikuti proses pembentukan yang Tuhan berikan bagi kami tentang percaya kami kepada Tuhan, dari segala keadaan yang tidak mengenakan, dari segala keadaan yang merumitkan, dari segala keadaan yang tidak bisa kami dapatkan, tetapi kami mau percaya kami akan mendapatkan yang lebih baik lagi dari Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami supaya kami kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Engkau yang meneguhkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, di tempat mereka masing-masing, supaya mereka dapat mengumpulkan setiap tugas yang ada, bahkan terlebih lagi mereka dapat mengerti setiap materi demi materi. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih.